Silakan teman-teman untuk bisa berbenah di tempatnya masing-masing. Di sesi 3 kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Alladzi lahu mulku samawati wal ard. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Pak Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Pak Dr. Abdul Aziz Sidki MAG, juga kepada Ketua Apteki, Pak Imam Ari Purnawan LCMA, juga kepada pemateri ketiga hari ini yaitu Pak Zarkashi MA, dan juga saya berterima kasih kepada pemateri satu dan 2, Pak Ahmad Munawar dan Pak Salim. Juga saya tidak lupa berterima kasih kepada peserta dari berbagai kalangan yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dan sumber ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya berterima kasih kepada LPMQ, juga Apteki, yang telah memfasilitasi ruang untuk kita bisa bertemu dan bersilaturahmi di webinar ini. Apakah teman-teman masih pada semangat? Juga apakah Semangat, teman-teman semangat. Ya, sudah pada semangat. makan? Siap. Hamasa hatal Siap. maut. Tetap semangat, Alhamdulillah ya, tetap Ustadz. semangat. Di tengah derasnya arus digitalisasi informasi, publikasi keislaman, khususnya tafsir dan terjemahan Al-Quran dalam menghadapi tantangan, sekaligus ini menjadi peluang besar. Lahirnya platform digital seperti aplikasi, website, dan media sosial yang telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk bisa mengakses Al-Quran secara lebih luas, cepat, dan interaktif. Namun, transformasi ini tentu tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal otoritas, akurasi, dan tanggung jawab dalam menyebarkan makna firman Allah. Nah, oleh karena itu, tema kita di sesi ketiga hari ini yaitu berjudul Transformasi Publikasi Tafsir dan Terjemahan Al-Quran di Era Digital. Insya Allah yang akan menjadi sangat relevan untuk kita bahas bersama. Kita akan mendalami bagaimana Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, ataupun Apteki Asosiasi Pengembang Tafsir Al-Quran terus berinovasi menjaga keaslian teks dan pemahaman Al-Quran sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman digital. Supaya waktu kita efektif, mari kita simak bersama paparan dari narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Zarkasi MA, yang akan mengajak kita menelusuri bagaimana transformasi ini berjalan serta arah masa depan publikasi tafsir dan terjemahan Al-Quran di Indonesia. Beliau, Al-Mukarram Ustaz Kasih, sebagai pejabat fungsional pengembang tafsir Al-Quran, ahli media di LPMQ. Juga beliau itu ketua tim IT di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran yang ikut juga mengembangkan aplikasi Quran Kemenag. Apakah teman-teman udah menginstal Quran Kemenag? Nah, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau ya. Kita langsung sambut saja waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada beliau. Silakan, Yai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Wabarakatuh. warahmatullahi kencangkan suaranya nih karena udah ngantuk wabarakatuh. nih ya. Jadi, Alhamdulillah Allah takdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari libur seperti ini masih bisa silaturahim dan sharing ya. Tentunya sholawat dan salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
saya kira materi ini mestinya teman-teman ini harus punya fokus lebih ya daripada generasi saya. eh saya generasi apa saya? Kalau antum kan milenial atau Gen Z ya. Gen Z ada Pak, milenial ada. Jadi semestinya materi ini akan diminatin dan menjadi tantangan, terutama eh, CPNS ataupun semuanya pengembang tafsir ataupun yang menekuni Al-Quran ya. Karena di sini tentunya bukan hanya CPNS ataupun PNS. Saya berharap ini dari semua lapisan bisa bergabung agar syiar Al-Quran ini bisa bisa terus menyebar. Baik, saya mungkin langsung saja biar terarah. Saya akan share eh, apa namanya yang saya siapkan untuk hari ini. Mohon maaf kalau kalau tidak sempurna. Jadi ini sharing ya, karena saya background saya sebetulnya bukan bukan ahli komputer juga, bukan prakom. Ada teman-teman sini prakom ya. Semoga ada yang gabung nih prakom. Jadi ini sharing bicara tentang transformasi digitalisasi. Jadi gampangnya begini untuk memahami kalimat ini. eh Kalau digital yang tadinya fisik menjadi non fisik. Jadi buku menjadi PDF itu digital. Tapi prosesnya itu menjadi digitalisasi. Kemudian Lajnah membuat website Pustaka Lajnah itu sudah mulai digitalisasi. Jadi mulai dari digital, kemudian diproses untuk bagaimana bisa diakses itu sudah mulai digitalisasi. Terus kita ingin lebih dari itu sebetulnya, mentransformasi. Nah, transformasi ini sebetulnya sudah mulai kepada sikap kita, kemudian pelayanan kita, respon kita terhadap user ini sudah harus digital. Makanya Lajnah dari awal teman-teman kebetulan teman-teman ya, angkatan saya ini anak-anak eh, ya dulu muda artinya sudah berpikir ke sana teman-teman itu. Makanya ada tase online, ada apa namanya BGMI, pelayanannya semuanya eh, digital. Nah, itu namanya mentransfer eh, apa yang tadinya manual ketemu dan yang lainnya ini sudah itulah. Nah, sekarang kita ingin gunakan untuk tafsir dan terjemah ataupun tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ini sebetulnya itu. Jadi bagaimana LPMK sangat sadar para pimpinan, kemudian pegawainya, bahwa Al-Quran nggak bisa lagi ataupun tidak cukup, bukan tidak bisa lagi, tidak cukup untuk hanya dicetak. Eh, Hanya apa namanya sosialisasi manual yang mem- memakan biaya banyak. Bagaimana kita harus ke Papua pakai pesawat dan yang lainnya. Ini sudah bukan transformasi namanya. Ini sudah ditinggal. Dan Lajnas dari awal sadar seperti itu. Itu hebatnya Lajnah. Ya karena kepaksa juga sih karena anggarannya minim. Tapi ketika anggaran minim, ah, berinovasi itulah bagusnya. Tidak tidak berpangku tangan. Saya batasin cuma 8 saja ya. Jadi sebenarnya cuma 7. Landasan dan motivasi, kemudian konteks dan peluang digital, kemudian standarisasi atau otentisitas, gitu kan.
inovasi format, platform, tantangan etika, kemudian peran eh, artificial intelligence dan masa depan seperti apa, teknologi spiritual dan pendidikan. Kemudian kita ingin bangun misi bersama. Ini saya berharap semua berkomentar ya. Saya tidak mengguruin, saya akan terbuka. Makanya ini tolong nanti dicatat semua masukan ya. Semua masukan dicatat. Ini dalam rangka menjaring ide-ide sebetulnya. Baik, eh, saya selalu meyakini dan orang-orang lajnah dari dulu itu sudah aware bahwa transformasi digital itu keniscayaan di era modern ini. Jadi kalau kalau menentang ya pasti akan tertinggal, pasti akan tersisih. Sementara yang kita mau dakwahkan Quran, kalau Qurannya tidak ditransformasi digital, ya Qurannya tertinggal. Jadi sudah mau merupakan dorongan, dorongan agama kalau menurut saya ini, dorongan agama karena Quran ini harus dikenalkan kepada generasi sekarang ini dan terus menerus. Kemudian eh, eranya berarti memang aksesnya juga mudah, cepat, tapi tetap akurat. Nah, ini yang ingin kita buat. Ini teorinya harus begitu. Jadi Lajnah tetap punya apa namanya standar, dia aksesnya baik, cepat, tapi akurat. Nah, dalam prakteknya memang eh, ya tadi ya tidak semua orang, tapi insya Allah Allah Lajnah semuanya ini. Gini, saya selalu memotivasi diri saya dan teman-teman, jangan pernah eh, berhenti bermimpi. Ya, mimpi itu penting sekali, teman-teman. Toh mimpi itu gratis. Teman-teman sekarang ini seperti apa? Apa mimpinya? Kalau orang nggak punya mimpi, bagi saya ya kayak orang yang menunggu menunggu pagi, datang pagi menunggu sore, karena nggak punya mimpi gitu ya. Tapi bagi orang yang punya mimpi, hidupnya kalau dia sebagai karyawan ke kantor dia punya cita-cita ingin memberikan ini. Sebagai pedagang, mimpinya apa? Sebagai pembantu rumah tangga misalnya, kalau punya mimpi itu pasti hidupnya semangat. Dan saya kerucutkan lagi bahwa mimpi harus menjadi ide. Nah, ide ini sesuatu yang bisa dideskripsikan. Jadi setelah mimpi baru diikat menjadi sebuah ide dan deskripsikan. Eh, Seperti contoh misalnya kalau saya bermimpi ingin punya pondok misalnya. Kalau saya nggak pernah mendeskripsikan sebuah mimpi itu, ya hanya mimpi. Tapi kalau sudah saya deskripsikan pondoknya seperti apa, kemudian siapa sasarannya, kapan harus dilakukan, ini sudah ide itu, sudah ide dan sumber ide adalah Allah. Ya ide, Eh, ide-ide itu sumbernya Allah. Makanya Allah punya sifat irodah. Ya, irodah itu ya ide itu. Nah, mimpi besar menggunakan IT ini sudah lama di PMK. Ya, pertentangan itu ada, tapi eh, tidak signifikan dan terus berjalan. Akhirnya seperti sekarang ini. Kemudian nih, ini penting nih. Ini survei terbaru ya. Teman-teman harus tahu nih, ini bulan eh, Juli kalau nggak salah nih. Bulan Juli terakhir, 2025.
penetrasi internet di Indonesia itu cukup tinggi, 80%,66. Dan itu sebelumnya 79, sebelumnya 78, sebelumnya 77. Artinya setiap tahun itu trennya naik. Dan pasti 2006 akan naik. Maka kalau trennya naik kemudian kita tidak apa mengikuti, apalagi kita ini punya beban atau taklif ya untuk mengajarkan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran tidak dikembangkan dan kita tidak mengikuti, ya selamanya kita akan tidak menyentuh orang-orang generasi yang sekarang, generasi apa namanya Alpha dan yang lainnya. Pasti tidak akan mengikuti. Nah, memang dari 80% yang masih besar itu medsos. Nah, ini saya berharap teman-teman eh, Aptaki yang muda-muda ini, medsos ini terus harus dikembangkan. Saya medsos memang kurang, tapi dikit-dikit lah. Kalau enggak ya kita nggak bisa mewarnai. Itu ternyata masih tinggi tuh, 28. Artinya terus. Apa peluangnya? Maka kita punya peluang demokratisasi akses. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dulu akses dapat Al-Quran itu hanya orang yang dekat dengan Kemenak baru dapat Al-Quran gitu ya. Itu pun terbatas nyetaknya. Maka dengan digitalisasi, transformasi, kemudian penetrasi yang sangat tinggi ini terbuka. Bukan hanya orang yang dekat dengan Kemenak saja dapat ini. Semua bisa mengakses. Sampai ke Papua bisa mengakses. Dan inklusi semakin terbuka. Tidak tidak pandang orang Muslim kan sekarang kan. Quran Kemenak itu sekarang justru jadi kajiannya teman-teman kita baik yang Kristen ataupun yang Nasrani. Itu mereka mengkaji tuh. Sama dengan kita juga. Kita bisa mengakses kitab-kitab suci mereka kan. Jadi kajiannya itu terbuka gitu. Nah, ini peluang jangan di ini. Bagaimana praktek di LPMK? Kesadaran itulah yang akhirnya kita membuat Jendela Al-Quran Indonesia. Itu mulanya dari situ. Jendela Al-Quran Indonesia ini eh, ingin membuat ini gagasan besar dulu ya yang digagas oleh pimpinan tahun 2016 kalau salah ya. Itu ingin membuat semua akses Al-Quran satu pintu. Pintunya LPMK. Nah, gitu, LPMK. Nah, ini kita buat mulai bertahap. Android, kemudian Alhamdulillah Android sekarang ini sudah dipakai hampir 1.960.000 ya, hampir 1 juta. Mohon doakan, ini teman-teman juga harus ya, bukan harus, saya berharap sekali bisa install. Ini menjadi amal gitu ya. Website kita bangun juga, kemudian iOS, dan ini ke depan kita akan kuatkan di website. Selama ini website kita agak tertinggal ya, tapi ke depan website justru yang kita akan kuatkan karena sekarang generasi sekarang ini itu tidak lagi mau orang apa namanya menginstal, nggak mau. Orang sekarang tuh coba aja aplikasi-aplikasi kayak ChatGPT, kemudian aplikasi apa apa internet lain online tuh itu website login ini tanpa menginstal. Nah, website kita insya Allah seperti itu. Jadi teman-teman nanti tidak apa namanya tidak perlu harus menginstal, memberatkan. Sebetulnya plus minus ya. Sebetulnya bagi kami
website itu lebih enak karena apa? Kita punya data pengguna. Kalau sekarang kan kita nggak punya data pengguna itu. Android siapa saja. Saya tidak bisa mengecek. Teman-teman tahu atau apa memakai atau kan nggak tahu. Tapi kalau website dengan login bisa. Nah itu makanya kita mengarah ke sana juga nanti. Ini salah satu transformasi digital juga gitu. Nah, pustaka Lajnah. Jadi kami sadar sekali dulu ya. Kayak tadi yang saya sampaikan bahwa Lajnah ini anggarannya boleh dibilang minimalis daripada satker-satker lain. Untungnya pimpinan dan apa karyawannya selalu berinovasi. Karena sadar dikit anggaran, maka berinovasi. Bagaimana produk kajian Al-Quran itu tetap dimanfaatkan dengan maksimal. Hanya kita membuat digital, membuat pustaka lajnah dan yang lainnya ya. Eh, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian tetap saja harus ada standarisasi. Nggak boleh asal digitalisasi, transformasi tapi tidak ada standarnya dan harus punya otoritas. Kebetulan alhamdulillah Lajnah adalah lembaga yang paling otoritatif tentang Al-Quran di Indonesia. Ini enak nih. Jadi kita bisa membuat ini. Jadi ini isunya memang eh, kalau kita lihat banyak Quran-Quran yang tidak standar. Kami sebetulnya masih toleran ya. Bagi teman-teman pengembang Al-Quran yang belum mentasih, kami masih toleran. Meskipun kami bisa merekomendasikan ke mereka untuk di take down. Kami punya otoritasnya. Bagi yang tidak mentasih, apalagi ada salah, langsung take down itu bisa kami. Kerjasama dengan Komdigi. Kita sudah buat cyber patrol. Jadi nggak main-main Lajnah dalam hal ini. Tapi kami masih toleransi. Kalau tidak ada salah, masih kita toleransi. Kita hanya tegur gitu kan. Khawatirnya, misalnya nih, kalau boleh sebut Quran Indonesia, itu belum mentas ya. Sementara yang menggunakan itu sudah jutaan. Kalau kita usulkan take down, heboh tuh, heboh. Itulah pertimbangan-pertimbangan itu. Makanya kami masih menegur. Tapi kalau memang nanti ada salah, ada beberapa salah sih. Ada salah fatal gitu kan. Bisa saja kita merekomendasikan. Kalaupun heboh, kita punya landasannya. Jadi tidak main-main. Harus ada otoritas yang kuat. Dan Lajnah itu otoritatif sekali. Nah makanya perlu ada sertifikat digital. Alhamdulillah Lajnah juga udah ngeluarin itu. Tanda tasnya untuk digital sudah ini. Nah cetak Al-Quran ini mohon maaf saya menampilkan mushaf ini. Mushaf Fahmi Bisyauqin ya. Karena memang alhamdulillah eh, Forum Pelayanan Quran sudah mewakafkan masternya ke LPMT untuk dicetak massal oleh penerbit manapun. Eh, Nadirnya LPMK kita sudah wakafkan ini. Ini juga bermula dari kegelisahan kami dulu masuk masuk Lajnah. Masternya itu secara digital waktu itu PDF tidak baik sekali dan cuma satu. Akhirnya kami inovasi, inovasi. eh, Kebetulan saya sendiri dan ini juga luar biasa nih. Mushaf standar Indonesia kita udah punya, tapi tidak bisa diintegrasikan ke Word. Datangnya Meloni
Saya bersyukur Mas Zamroni backgroundnya kayak saya, bukan orang IT, tapi bisa mengoprek, membuat font Arabic yang support dengan mushaf standar Indonesia. Ini eh, nah, kemudian ini tasbih IT. Ini sebenarnya tasbih IT ini kalau saya ngomong masalah tasbih IT ini suatu hal yang begitu saya masuk LPMG, saya melihatnya bahwa tasbih itu bisa dengan IT. Meskipun orangnya tetap tidak bisa digantikan. Ya, eh Alhamdulillah kita ketemu sama Gunadarma dan sudah dibuat, gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, generasi digital itu dia pengennya cepat. Searching, habis itu baca sebentar, pengennya sharing, gitu kan. Itu gitu. eh jadi scrollnya tuh cepet mereka tuh. Tus, baca kilat gitu kan, nggak perlu ini kan. Kemudian biasa narsis, habis itu dia pengen bagi-bagi gitu kan. Ah, memang digital, digital begitulah. Nah, ini berarti kita butuh fitur-fitur yang interaktif. Nah, Kemenak ini belum interaktif. Tapi kita sudah menggagas ke sana, insya Allah. Nanti dengan video ya. Video gini, Quran Kemenak itu eh, nanti bisa diintegrasikan ke IG ataupun TikTok. Ketika kita lagi baca Quran misalnya ya, kemudian berhenti pada ayat yang kita waktu itu terinspirasi, itu kita bisa user itu langsung berhenti dan dia memvideokan. Memvideokan, dia klik ayat itu yang akan meneruskan ke akun TikTok ataupun IG dia. Habis itu dia bicara. Nah, ketika diklik ke akun IG ataupun TikTok dia, ayat yang tadi itu terbawa, otomatis akan terbawa, sharing, thread gitu kan. Dia baru bercerita. Itu diantaranya nanti harus tadi. Memang zamannya sekarang seperti itu. Coba lihat ibu-ibu, pengennya sharing, sharing. Nah, kita ingin yang di-sharing oleh orang-orang ini Quran gitu loh. Bukan hanya makan-makannya gitu. Yang di-sharing itu Quran. Jadi dia baca, habis itu misalnya dia baca wal yatalattaf. Habis itu dia klik wal yatalattaf langsung menuju ke TikTok, dia bicara. Wal yatalattaf ini kenapa nggak merah ya sekarang ya? Padahal Quran saya dulu tuh merah. Ini harusnya penerbit sekarang mempertahankan nih. Meskipun hanya itu yang dibicarakan, bukan bukan makna ayat. Nah, itu hal-hal itu nanti yang kita akan coba ke Quran Kemenak itu ke sana nanti larinya. Jadi interaktif memang itu peluang ya. Eh Alhamdulillah setelah praktek Quran Kemenak SMSI sudah di apa inwardkan oleh almarhum Pak Taufik. Mohon doanya untuk beliau. Semoga Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al hadha al-mashru' jariyatan lahu jariyatan lahu wa li ahlihi dunyan wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau luar biasa. Membantu Quran Kemenak bisa diakses atau add in ke Inward. Ini Muhammad Taufik. Tapi basicnya harus font. Nah, fontnya Pak Zamroni. Nah, Pak Zamroni juga luar biasa. Ini orang-orang yang punya amal dari hal luar biasa. Saya akan selalu sebut itu. Orang-orang yang berkontribusi akan selalu sebut. Kalau saya hanya provokasi aja. Provokasi. Mana tadi? Nah, ini.
Nah, kita akan mencoba tahun ini chat Qurani. Ini baru interaktif juga. Karena harus interaksi. Jadi gini, landasannya gini. Ketika munculnya chat GPT, eh, maka chat GPT ketika ditanya, dulu awalnya ya, sekarang sudah mulai bagus. Itu banyak halunya. Nah, kita coba jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita ingin buat chat Qurani yang khusus untuk produk-produk Lajnah sementara ini. Dan itu adalah eh, langkah awal menuju Big Data Quranicpedia. Nanti kita akan jelaskan apa itu Quranicpedia. Jadi insya Allah apa ini akan menjadi kunci dari atau goal dari transformasi ya ini Quranicpedia. Sampai jam berapa nih, Mas Anton? Sampai jam 2 insya Allah Ustaz. Jam 2. Masih Ini ada waktu Ustaz. masih ada ya? Ya, Biar saya tuh dua puluh sebenarnya tujuh biar menit lagi biar Ustaz. ada diskusi aja nih. Saya harus ada diskusi. Nah gini, tantangan etika. Ini tantangannya masih banyak ini di medsos. Orang ngomong tentang Al-Quran tapi salah. Masih ingat gak dulu? Ketika ada yang ustadz itu, Al-Qari'ah. Masa diterjemah, diartikan hari kiamat. Itu yang benar adalah pembaca wanita. Sudah. Jadi, tapi ya itu banyak banyak pengikutnya orang itu. Ah, nah, terus siapa itu yang mau memvalidasi itu? Ya kan? Apalagi jual ayat untuk komersialisasi, untuk politik. Nah, ini Lajnah harus tampil di situ. Kemudian ngutip ayat yang tidak sesuai konteksnya dan yang lainnya. Nah, di sini maka Quran Kemenak bebas dari iklan. Kita ingin sebetulnya semua pengembang Al-Quran kita sudah punya asosiasinya namanya Sidik namanya asosiasi Sidik itu. Eh, Quran harusnya aplikasi Quran itu jauh atau dihindarkan dari iklan. Maka ada beberapa yang masih beriklan itu. Kita kita akan kirim surat itu. Karena mau nggak mau eh, digital itu algoritma. Meskipun yang dibuka Quran tapi yang membaca ini orang yang suka membuka hal-hal yang aneh, yang muncul yang aneh itu, gitu. Kan algoritma semua itu. Kita senangnya belanja, belanjanya pun terbatas misalnya kosmetik gitu ya. Maka yang ditawarkan kita bisa baca Quran ya kosmetik itu. Nah bagi yang uh, kita misalnya hal-hal yang lain akan begitu algoritma itu. Maka Quran Kemenak komitmen tidak ada iklan. Dan ini yang akan kita sosialisasikan ke seluruh pengembang Al-Quran, jangan beriklan. Ya, itu memang sudah banyak yang melakukan ya, terutama dalam asosiasi ini sudah tidak ada. Nah, mereka yang di luar masih ada tuh eh, ada iklan. Karena itu sangat apa ya, etikanya nggak enak lah. Lagi baca muncul gitu kan. Nah, ini kemudian bagaimana validasi? Validasi ini alhamdulillah kita punya tasnya. Kemudian untuk konten, alhamdulillah kita sudah punya jabatan pengembang tafsir Al-Quran. Nah ini teman-teman lah yang mencoba nanti akan menguatkan dan tentunya tidak bisa sendirian. Kita butuh MUI, butuh kampus, butuh pesantren, butuh Ormas, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya untuk sama-sama mengawal ini. Karena hidup tidak mungkin apa namanya sendiri. Nah ini sebuah mimpi besar. Sebetulnya ini apa namanya
tantangan bagi kita. Jadi gini loh, sekarang ini orang sudah tidak lagi mencari perkata, sudah kontekstual. Jadi kalau orang nyari sekarang itu, eh, tolong beri saya nasihat tentang pernikahan. Udah kontekstual begitu ngomongnya itu. Tidak lagi apa ayat nikah, nggak begitu. Jadi orang bertanya sudah kontekstual. Tolong nasehatin saya tentang nikah. Tolong, eh, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi anak yang nakal. Itu pertanyaannya sudah begitu, pertanyaannya. Jadi kontekstual banget itu. Kemudian, eh, banyak itu sudah langsung di-linkkan ke sini, ke website yang mau sana, ke websitenya MUI, websitenya NU. Jadi orang tuh semakin, ini. Kemudian, semakin luas. Jadi banyak rekomendasi yang dicantumkan. Nah, hanya satu tadi atau, artificial intelligence ini tergantung pada data yang terpercaya dan mudah di crawl, mudah ditarik, dicari. Ini yang akan, kita, apa peluang ini. Jadi AI bisa kalau referensinya itu hanya misalnya, sementara Wikipedia mengedit, memberi input. Tapi kalau AI ini kita strict hanya misalnya kita rujuk websitenya MUI, rujuk websitenya NU, websitenya Muhammadiyah, websitenya Kemenak, website, itu akan, nah, kan nggak mungkin kalau kita nyiapin database-nya. Nah, itulah yang kita akan buka Quranicpedia. Jadi gini loh, mungkin saya akan menjelaskan panjang ini ya. Quranicpedia itu begini. eh Semua hasil kajian Al-Quran itu harus dibuat atau dimasukkan dalam big data ini. Contoh misalnya, kita sudah alhamdulillah semua kajian Al-Quran itu sudah kita buatkan database-nya. Untuk membuat database itu dibutuhkan dataset. Tahapannya begitu ya. Contoh Quran ya. Quran itu kenapa mudah diakses? Itu karena kita sudah memilah, memberi kode, coding, yang sederhananya melalui Excel ya. Contoh misalnya gini, Al-Fatihah itu surat keberapa? Itu di kolom 1. Fatihah ayat 1 di kolom 2. Nama Al-Fatihah di kolom 3. Gitu ya. Kemudian, jumlahnya ada berapa ayat di kolom 4. Begitu tuh datasetnya begitu tuh. Jadi tidak mudah membuat database, itu tidak mudah. Eh, ini kita akan lakukan itu. Semua kajian Al-Quran di Lajnah ini kita akan database-kan ya. Dan melalui dataset yang fix ya. Ini mudah di crawl, mudah dipanggil, mudah dipanggil. Kalau tidak dibuat database, maka susah dipanggil. Meskipun sekarang dengan, AI bisa memanggil, tapi kan strict menurut bahasanya dia kan, bahasanya dia. Kalau kita kan ingin strict nih, berarti harus dibuat database. Nah, Quranicpedia itu arahnya ke sana.
kita akan memulai dari Lajnah Pentasan Mushaf Quran. Kemudian kita akan tawarkan ke kampus-kampus, ke pesantren yang sudah sudah ada produk kajian Al-Qur'annya. Nah, kita akan tawarkan ke mereka, tapi kita akan contohkan kita dulu. Nah, itulah eh, Quranicpedia. Sehingga ketika nanti chatbot atau eh, chat GPT mencari, kita tinggal mengelingkan ke sini aja sudah. Ya, itu. Yang sudah otoritatif, sudah tervalidasi. Jadi itulah eh, mimpi ke depan dan ini sudah kita jalan ya, sudah jalan. Artinya tinggal bagaimana kita teman-teman ini memaksimalkan aja. Ayo, mau selesai 1 tahun selesai sebetulnya. Tapi kalau mau kita diamkan ya selamanya akan. Kemudian eh, ini tetap harus menyentuh sisi spiritualitas ya. Jadi eh, kita harus sadarkan ke user dan harus terus promokan, dimasifkan. Kalau mencari yang benar, yang bisa menuntun kepada kebenaran, carilah sumber-sumber yang terpercaya, gitu kan. Nah, sebelum itu kan berarti kita harus membuat database-nya tadi. Nah, di sini LPMK melalui Pustaka Lajnah sudah. Pustaka Lajnah ini masih belum belum maksimal ya. Tapi kemarin sudah mulai ada sitasi, ada apa namanya sitasi, kemudian sinopsis. Semestinya memang terus harus di ini kan. Kemudian penutup, saya kira ini biar biar cepat ya. Jadi teknologi itu alat, alat, bukan tujuan. Tujuan kita sebagai orang yang dekat Al-Quran, sahabat Al-Quran, pelayan Al-Quran, apapun tentang Al-Quran ini, kita ingin mendekatkan kita dan umat kepada Al-Quran. Dan tentunya mereka paham, paham dan berharap bisa mengamalkan. Nah, itulah itu tujuan utama. Makanya goalnya dari semua ini adalah Quranicpedia, membuat ekosistem digital terintegrasi untuk hazanah keislaman eh, Al-Quran di Nusantara dan global. Tapi tetap menjaga autentisitas, etika, dan kedalaman makna. Saya berharap saya dapat masukan tentang ide-ide ini eh, dan teman-teman masih muda ini harusnya lebih lebih aware tentang dunia digital ini daripada saya yang sudah mau pensiun itu ya. Jadi saya paling bentar lagi pensiun. Ini teman-teman masih muda-muda, saya berharap bisa meneruskan ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron. Jazakallahu khairan ala ilmin nafi alladhi qaddamtuhu wa nafa'allahu bikum al-islam wal muslimin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Zakaria Kasih MA atas pemaparan yang sangat komprehensif dan mencerahkan tentang transformasi publikasi tafsir dan terjemahan Al-Quran di era digital. Kata-kata yang saya ingat, teman-teman, jangan berhenti bermimpi, karena bermimpi itu gratis, dan mimpi akan menjadi ide. Beliau S2 konsentrasi di tafsir hadis, tetapi beliau jadi ketua tim IT dalam pengembangan aplikasi Quran Kemenang. Beliau pelaku perubahan, bukan sekedar pencerita perubahan. Maka dari itu, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, beliau orang yang tepat untuk diminta ilmunya. Saya akan batasi 2 orang saja bagi penanya. Boleh
raise hand atau lewat chat Zoom. Udah gitu saya persilakan. Ya, Mas ada yang Anton, bertanya. sebelum Hai Pak. sebelum bertanya saya Silakan. ingin menyapa dulu nih, Mas Anton. Boleh, boleh silakan Ini Ustaz. ada Silakan ada Ustaz. guru saya ini, Masya Allah, Prof. Heri Harjono, Prof. Masya Allah. Ini beliau pakar kebumian, Wah, pakar Masya Allah. geologi di LIPI dulu ya. Alhamdulillah. Ya, bentar. Oh, Saya tidak buka Masya ini Allah. karena saya di masjid. Masjidnya lagi direnovasi, jadi rame. Jadi saya matikan itunya. Saya mute. ini kalau tahu ada Prof saya jadi ngeper tadi. Enggak lah, udah, wah, Ya Prof, udah jauh. Pak makasih Zarkasi sudah Prof. jauh, udah jauh, Oke. hebat sekali. Tadi tepat itu manusia yang apa perubahan ya. Ya, mudah-mudahan menjadi amal Amin, soleh. amin, 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 amin. amin. Ya, Alhamdulillah. Amin, amin. Teruskan Mas. Mudah-mudahan. Ya, Allah. Alhamdulillah. Jadi bisa bersilaturahmi kita ya semua. Kita lanjut saja supaya waktu kita efektif. Silakan kepada penanya pertama, kepada Ibu Haifa. Silakan untuk bisa memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak. Izin tanya Bapak, saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan eh, masa depan masa depan pengembangan tafsir terkait digitalisasi. Nah, saya bertanya, apakah memungkinkan ke depannya LPMQ khususnya untuk pengembang tafsir bisa membuat satu aplikasi yang menampilkan seluruh tafsir Nusantara mulai dari klasik sampai masa modern karena susah sekali Bapak mengakses tafsir tersebut dan pernah kami memilih punya tafsir Al-Misbah yang bentuknya PDF tapi ternyata itu ilegal Bapak. Jadi kalau memungkinkan LPMQ bisa memiliki tafsir seperti bentuknya Maktabah Syamilah, eh, apakah itu bisa atau mungkin ada alasan terselubung terkait apa namanya terkait apa tadi terkait aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, nah Silakan, kan Pak. Bapak tadi bilang bahasa pertanyaan di AI itu selalu yang kontekstual. Nah, dan sekarang ini yang selalu menggunakan AI itu kebanyakan kan Gen Z dan Gen Alpha, Bapak. Dan mereka tuh suka menggunakan kata-kata yang itu istilahnya jauh dari Al-Quran. Misalnya, bagaimana Al-Quran mengatakan soal pick me atau skibidi, atau misalnya Boti yang mengatakan soal LGBT tersebut. Nah, untuk konteks-konteks seperti itu, Bapak, apakah itu perlu penafsiran terbaharu dulu atau AI itu udah bisa langsung menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, Bapak? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak Haifa. Silakan Ustaz, bisa langsung dijawab saja. Iya, wah ini usulan ya, bukan pertanyaan. Catat nih. Jadi usulan. Ya, saya. Saya kira usulan ini bagus. Pertama, semestinya memang LPMQ harus bisa menampilkan semua karya ulama Nusantara tentang Al-Quran. Jadi ini usulan. Jadi eh, kalau dijawab ya harus sebetulnya harus. Dan ini tetap insya Allah dalam apa tusi ataupun tugas dan fungsi LPMQ ya. Karena salah satunya adalah ada pengembang tafsir Al-Quran. Makanya tadi sebetulnya kenapa pertama diawali dengan kajian manuskrip? Karena memang melalui manuskrip itulah akan digali apa namanya pemikiran atau tafsir karya-karya masa lampau. Dan alhamdulillah kita sudah punya websitenya ya, namanya Si Mushaf. Saya tampilkan coba ya, saya coba dulu.
itu si mushaf ini eh, adalah untuk menampilkan apa namanya eh, karya-karya klasik manuskrip ya. Oke, nanti aja lah. Ya, intinya kalau usulan seperti ini kami sudah merintis, cuma tinggal bagaimana saya berharap teman-teman yang baru nih, ayo bermimpi, eh, jangan jangan ngantor hanya sekedar ngantor, nunggu pulang gitu kan. Ngantor, habis itu nunggu pulang gitu kan. Itu sama aja orang yang bangun tidur, nunggu petang gitu kan. Habis itu petang nunggu tidur, nunggu pagi. Nah, Tidur lagi, jangan, Ustaz. jangan. Jadi kalau ngantor, ayo planningnya apa ini? Ini usulan bagus nih. Bisa nggak kita membuat seperti Maktabah Samilah? Harusnya bisa, harusnya bisa. Dan kita sudah memulai, tapi tadi waktu itu masih catat nih teman-teman, CPNS akan nyatat nih. Selanjutnya pertanyaan kedua, pertanyaan pencarian kontekstual. Jadi AI memang perlu training ataupun artificial intelligence itu perlu di training. Jadi menurut Al-Quran, gitu. Kalau kalau kita nggak training, ya nggak bisa jawab dia. Nah, trainingnya tentunya ada prompting tadi. Teman-teman pasti sudah tahu ya prompting itu. Jadi kata kunci yang bisa mengarahkan kepada apa namanya jawaban yang diinginkan. Jadi misalnya mukbang, oh mukbang itu berarti nanti kata kuncinya makan, kemudian minum, kemudian mubazir, kemudian berlebih-lebihan, kemudian apa itu ke sana tuh. Jadi ketika misalnya orang tanya mukbang itu langsung tuh ditarik itu promptingnya kita sudah tentukan itu. Makan, minum, israf, berlebihan, ketarik tuh nanti. Jadi hanya ayat yang disampaikan ya tentang itu tadi, makan, minum, berlebihan dan yang lainnya itu. Itu kalau ditanya. Dan memang itu yang harus siapkan, harus siapkan. Eh, Banyak kerjaan, makanya nggak boleh nunggu sore. Oke, yang lain. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita ada pertanyaan kedua, Ustaz, dari chat Zoom dari Mbak Nitya Putri. Dia ingin menanyakan, Bismillah, sebelumnya perkenalkan saya Nitya, mahasiswa teknologi pangan, sedang mengerjakan tesis. Insya Wis, Allah saya sedang mengerjakan tesis yang berkaitan dengan teknologi pangan berlandaskan Quran. Karena di kampus wis saya, keren. ya, karena di kampus saya belum ada yang mengkaji mengenai hal tersebut. Ustadz, saya izin bertanya, apakah di LPMQ sudah ada tafsir ilmi khusus mengenai teknologi pangan? Terima kasih banyak sebelumnya, Ustadz. Saya bertanya, Ustadz, dari Ada, Mbak Nitya. ada. Coba, Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Mbak Nitya, Mbak Panitia, Nitya nanti Putri. coba panitia link link pustaka Lajnah diberikan ke beliau. Ada di situ makan dan minuman, kemudian pangan dalam Al-Quran itu ada. Eh, Kalau makan dan minuman itu tafsir ilmi, kalau pangan kalau nggak salah tafsir tematik itu. Bisa tolong dicarikan ya. Tolong dicarikan dan bisa diberikan kepada yang bertanya. Dan teman-teman, eh, Mbak,
bisa datang ke Lajnah. Ini teman-teman pentafsir ini insya Allah siap siap membantu membantu bila dibutuhkan referensi ataupun sekedar diskusi. Siap. Syukron Ustaz atas jawabannya. Saya kira udah dua. Apa bisa ditambah Ustaz? Atau Saya ikut cukupkan aja. saja kita? Saya ikut aja. Nah, Silakan kita batasi sebenarnya saya satu ingin pertanyaan ingin lagi. banyak nggak usah bertanya. Kalau mau usul-usul aja Oke, maksud saya. siap Jadi Ustaz. teman-teman nggak usah nggak usah ragu ya. Eh, usulkan saja. Siapa tahu usul antum ini menjadi trigger bagi kami Oke, Ustaz. dan menjadi manfaat kan bisa dilakukan. Oke, baik Ustaz. Ini Ustaz, saya punya pertanyaan terkait transformasi Al-Quran. Apakah transformasi Al-Quran, Ustaz, publikasi Al-Quran ke bentuk digital bisa berpotensi mengubah persepsi masyarakat terhadap kesakralan mushaf Al-Quran, Ustaz? Ya enggak lah. Eh, yang asal yang dijawab tidak luar apa keluar konteks kan malah justru itu menjadi tuntutan. Kalau di jawabannya salah itu baru Ya, menjatuhkan. Jadi itulah yang makanya tadi validasi. Validasi itu tidak cukup oleh kita. Nanti kita akan ajak para dosen, para ulama, dan disitulah LPMQ menjadi otoritatif karena melibatkan banyak orang. Jadi kenapa produk LPMQ diterima? Karena banyak melibatkan orang, baik secara keilmuan ataupun mewakili organisasi ataupun daerah. Itu selalu menjadi pertimbangan LPMQ untuk eh, apa uji publik gitu ya. iya. Jadi selama itu yang disampaikan adalah kebenaran dan ada rujukannya, itu justru akan menaikkan menjaga otoritas atau kesucian Al-Quran ini. Ya, Ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Saya kira teman-teman kita cukupkan sekian webinar ini. Terima kasih teman-teman yang telah mantau dari sesi satu, sesi kedua, sampai sesi 3. Juga tidak lupa kepada para pemateri yang hebat, Masya Allah luar biasa. Saya bisa simpulkan dari penjelasan beliau, kita bisa memahami bahwa digitalisasi bukan sekedar memindahkan teks ke layar, tetapi merupakan ikhtiar ilmiah dan spiritual untuk menjaga kemurnian Al-Quran di tengah perubahan zaman. Nah, transformasi yang dilakukan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran menjadi bukti bahwa teknologi dan keilmuan Al-Quran dapat berjalan beriringan dengan tetap berpegang teguh pada otoritas dan bertanggung jawab dalam keilmuan. Oke, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menambah wawasan kita, memperkuat semangat kita untuk mencari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan cara yang relevan di era modern ini. Terima kasih semuanya kepada seluruh peserta, panitia yang telah menyimak dengan antusias sampai akhir sesi kami. Kita tutup saja webinar kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.